Pernah kebayang nggak ada sebuah ide radikal yang tujuannya itu memutus rantai kemiskinan selamanya? Nah, inilah janji dari sebuah program super ambisius yang namanya Sekolah Rakyat. Di pembahasan kali ini, kita bakal coba bongkar mesin kebijakan raksasa ini. Kita lihat visinya yang luar biasa besar, tapi kita juga akan soroti 3 risiko paling kritis yang bisa jadi penentu program ini bakal sukses besar atau malah gagal total. Ini nih pertanyaan utamanya. Taruhannya benar-benar nggak main-main. Ini bukan lagi soal ngasih bantuan sementara, tapi soal mengubah takdir seseorang. Program ini tuh bertaruh, kalau intervensinya tepat, jawabannya adalah iya, bisa banget. Tapi gimana caranya? Dan apa aja coba rintangannya? Oke, sekarang ayo kita selami dulu apa sih yang bikin program ini beda banget. Soalnya, ini tuh bukan sekolah biasa seperti yang mungkin kita bayangkan. Ini lebih kayak sebuah ekosistem utuh yang dirancang dari nol. Coba deh perhatiin frasa kuncinya. Intervensi total. Maksudnya, ini bukan cuma soal belajar matematika atau bahasa. Tujuannya itu benar-benar mengeluarkan seorang anak dari lingkungan yang mungkin menjerat dia dalam kemiskinan, terus menempatkannya di sebuah, ya ibaratnya, jalur peluncuran menuju masa depan yang sama sekali baru. Nah, intervensi total ini ditopang sama 3 pilar yang kuat banget. Pertama, model asrama. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan suportif, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kedua, 100% gratis. Artinya, semua kebutuhan, dari buku sampai makanan, itu semua ditanggung negara. Dan yang ketiga, sistemnya berlanjut dari SD sampai lulus SMA. Jadi nggak ada cerita putus sekolah di tengah jalan, benar-benar paket lengkap. Terus, gimana caranya program sebesar ini dijalankan? Coba bayangin deh, ini tuh kayak sebuah orkestra simfoni. Setiap kementerian megang instrumen yang beda-beda, tapi semuanya harus main bareng dalam harmoni yang sempurna. Nah, ini dia yang menarik. Coba lihat deh, pembagian perannya. Jadi Kemendikbud, Ristek itu yang ngurusin kurikulum dan standar gurunya. Terus Kementerian Sosial, nah ini penting. Mereka jadi semacam casting directornya nih. Mereka yang pilih siswanya pakai data kemiskinan yang mereka punya. Sementara itu Kementerian PUPR yang bangun panggungnya. Ya, gedung sekolah dan asramanya. Kalau di atas kertas ini kelihatannya kolaborasi yang brilian banget kan? Tapi, seperti yang kutipan ini bilang, ide sebagus apapun bisa aja hancur berantakan pas dieksekusi. Konsep orkestranya amang indah, tapi kalau nggak ada dirijen yang kuat dan koordinasi yang solid, yang kedengeran nanti bukan simfoni, tapi malah suara berisik yang nggak karuan. Disinilah kita masuk ke jantung pembahasan kita. Kita akan fokus pada 3 resiko utama yang jadi pertaruhan sebenarnya dari program ini. Masalah tata kelola, ketepatan data, dan juga keberlanjutan anggarannya. Oke, risiko pertama ini soal kepemimpinan. Dalam orkestra lintas kementerian ini, pertanyaan paling besarnya adalah siapa dirijennya? Siapa yang pegang komando? Tanpa ada kepemimpinan yang terpusat dan kuat, model kayak gini tuh rentan banget sama yang namanya fragmentasi. Terus apa yang terjadi kalau orkestranya nggak sinkron? Ya, koordinasinya jadi macet, tanggung jawab jadi saling lempar, standar sekolah di satu provinsi bisa beda jauh sama provinsi lain, dan ujung-ujungnya semua terjebak dalam labirin birokrasi. Visi yang besar bisa kandas cuma karena hal-hal teknis begini. Risiko kedua, ini menyangkut fondasi dari keseluruhan program, yaitu data. Gini deh, program ini cuma akan berhasil kalau bantuannya nyampai ke mereka yang benar-benar paling butuh. Kalau targetnya aja udah meleset, ya seluruh bangunannya bisa runtuh. Di sini ada 2 potensi bencana data yang harus kita waspadai banget. Pertama, namanya kesalahan inklusi. Ini artinya, kursi berharga di sekolah ini malah diisi sama mereka yang sebenarnya nggak berhak. Mungkin lewat koneksi, atau ya manipulasi data. Dan yang kedua, ini yang lebih menyedihkan, namanya kesalahan eksklusi. Ini kejadian kalau anak-anak yang paling miskin, yang mungkin ada di pelosok, nggak terdata, malah mereka yang terlewat. Padahal kan mereka yang harusnya jadi prioritas utama. Dua-duanya ini, kalau sampai terjadi, ya sama aja mengkhianati misi utama dari program ini. Dan resiko ketiga, ini yang paling mendasar. Soal uang. Menjalankan program intervensi total kayak gini, itu komitmen finansial jangka panjang yang luar biasa mahal. Ini bukan lari sprint, tapi lari maraton fiskal. Biar lebih jelas ya, biaya per siswa di sekolah berasrama seperti ini tuh bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibanding sekolah reguler. Jadi pertanyaannya bukan cuma apakah kita mampu biayain tahun ini, tapi lebih ke apakah negara sanggup dan berkomitmen untuk terus biayain program ini selama katakanlah 20 atau 30 tahun ke depan. Tanpa jaminan itu, program ini bisa aja berhenti di tengah jalan. Oke, dengan semua resiko besar tadi, sekarang coba kita lihat proyeksi dampaknya. Seberapa besar sih pengaruh program ini ke angka kemiskinan nasional secara keseluruhan?
Hasil simulasi di Jawa Barat ini nunjukin sebuah fakta yang penting banget. Bahkan nih, dalam skenario yang paling optimis sekalipun, dampak langsungnya ke angka kemiskinan secara makro itu nggak masif-masif amat. Ini bukan berarti program yang nggak efektif loh, tapi karena desainnya memang beda. Nah, poin krusialnya ada di sini. Jadi sekolah rakyat itu bukan pemboman karpet kayak bansos yang disebar tipis-tipis ke jutaan orang. Bukan. Program ini lebih kayak serangan presisi. Sebuah investasi mendalam yang dirancang untuk mengubah total jalan hidup segelintir individu yang terpilih dengan harapan besar, mereka inilah yang akan jadi agen perubahan di masa depan. Dan ini membawa kita ke sebuah pilihan yang sangat kritis. Kalau 3 risiko yang tadi kita bahas, tata kelola, data, dan anggaran, nggak dikelola dengan super baik, program ini beresiko cuma jadi perawatan kustodial yang mahal, tempat penampungan aja. Tapi, kalau berhasil, program ini bisa jadi mesin mobilitas sosial paling kuat yang pernah kita punya. Jadi setelah kita bedah semuanya, dari visi besar sampai ke risiko-risikonya, apa dong kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertaruhan besar ini? Keberhasilannya itu akan sangat bergantung pada 4 hal ini. Bukan soal berapa banyak sekolah yang dibangun, tapi seberapa berkualitas sekolah itu. Bukan sekedar ada guru, tapi harus guru-guru terbaik yang didukung penuh. Bukan data seadanya, tapi data yang super akurat. Dan yang paling penting, harus ada dirijen yang kuat untuk mastiin orkestra ini mainnya indah dan harmonis. Pada akhirnya, sekolah rakyat ini adalah definisi sempurna dari kebijakan yang risikonya tinggi, tapi imbalannya juga bisa sangat tinggi. Ini adalah pertaruhan puluhan triliun rupiah yang hasilnya baru akan benar-benar kita lihat mungkin 1 generasi dari sekarang. Dan saya mau tutup pembahasan kita dengan pertanyaan ini, untuk kita renungkan bareng-bareng. Apakah potensi untuk menciptakan ribuan agen perubahan dan memutus rantai kemiskinan untuk mereka itu sepadan dengan semua biaya, kerumitan, dan risiko kegagalan yang sangat besar? Jawaban atas pertanyaan inilah yang mungkin akan menentukan masa depan bangsa.